6 fakta dinamika hubungan Israel dan Indonesia. Fakta pertama, Indonesia-Israel panas dingin sejak awal. Meski tidak mengakui kemerdekaan Israel, Soekarno ternyata terinspirasi pada Bapak Zionis, Theodor Herzl. Soekarno mengutip Herzl dalam sebuah artikel di bukunya. Herzl berkata, "Sebuah bangsa dalam benak saya adalah sekelompok manusia historis dari kohesi yang dikenali, yang disatukan oleh musuh bersama." Soekarno merujuk pendapat Herzl untuk menjelaskan kebangsaan Indonesia terbentuk karena orang Indonesia memiliki sejarah yang sama dan melawan musuh yang sama. Demikian pula bangsa Israel yang memiliki sejarah dan musuh bersama. Desember 1949, Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mengirim telegram persahabatan untuk Presiden Soekarno, mengucapkan selamat atas perdamaian Indonesia-Belanda. Fakta kedua, masa Orde Lama adalah masa suram Israel dan Indonesia. Juni 1952, kantor berita Antara mengabarkan Indonesia tidak hendak mengakui Israel karena mayoritas Indonesia adalah Islam. November 1953, Indonesia melarang warga negara Israel datang ke Indonesia dan paspor warga negara Indonesia dilarang masuk ke Israel dan Taiwan. Tahun 1955, pada konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia dan Pakistan menolak kehadiran Israel. Fakta ketiga, masa Orde Baru, Bulan Madu, Israel dan Indonesia. Tahun 1979, Presiden Soeharto merestui pembelian pesawat tempur A-4 Skyhawk dari Israel. Bukan cuma satu pesawat, tapi 28 pesawat dan 11 helikopter. Pembelian pesawat tempur berarti pelatihan para teknisi dan pilot. 6 angkatan teknisi, masing-masing 10 orang dan 10 penerbang pada awal 1980. Dilatih di Israel selama 4 bulan. Tahun 1983, pembatasan paspor WNI ke Israel dicabut. 1984, Soeharto bertemu pemimpin PLO Yasser Arafat di Jakarta. Tahun 1993, Presiden Soeharto bertemu Perdana Menteri Yitzhak Rabin secara rahasia di Cendana. Tahun 1994, tokoh Nadatul Ulama, Abdur Rahman Wahid dan Johan Effendi, penulis pidato Soeharto, diundang ke Israel oleh Yitzhak Rabin. Saudara, kedekatan Israel dan Indonesia tak lepas dari sosok Beni Murdani. Tangan kanan Beni, Teddy Rusdi, pernah menggunakan anti serangan rudal Israel untuk pesawat kepresidenan Soeharto saat terbang ke Roma tahun 1985. Kunjungan warga negara Israel sudah mulai terjadi, termasuk hubungan pos dan telekomunikasi Israel dan Indonesia. Tapi Indonesia melarang pemutaran film Holocaust Schindler's List. Fakta keempat, Gus Dur tokoh Indonesia yang paling mendukung Israel dan Indonesia. Gus Dur juga mendukung hubungan bisnis Israel-Indonesia. Masyarakat Indonesia pun setuju pembukaan hubungan dagang Indonesia dengan Israel. Tahun 2000, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala atas persetujuan Gus Dur mencabut larangan hubungan dagang swasta Israel dan Indonesia melalui surat nomor 26/MPP/Cap/11 tanggal 1 Februari 2000. Tahun 2003, Gus Dur 2 kali ke Israel. Pertama pada Konferensi Lintas Iman Internasional di Netanya, Israel. Kedua pada Middle East Peace Initiative di Yerusalem. Gus Dur pula yang bersuara agar Indonesia berhubungan dengan Israel. Fakta kelima, masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Israel dan Indonesia makin rapat. Israel membantu korban tsunami Aceh 2004, tsunami Pangandaran 2006, dan gempa Padang 2009. Tahun 2008, utusan khusus SBY melobi Israel untuk menerima Indonesia sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB di Lebanon.
Berdasarkan aturan, negara yang terlibat konflik harus menyetujui negara yang menjadi anggota pasukan perdamaian. Meski Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, Israel setuju Indonesia menjadi pasukan perdamaian UNIFIL. Fakta ke-6, di masa Presiden Joko Widodo, Indonesia masih anti-Israel. Tahun 2016, Presiden Jokowi mengajak negara-negara Oki boikot produk Israel. Padahal data menunjukkan ada aktivitas ekspor-impor Israel dan Indonesia. Tahun 2016, Israel melarang rombongan Menlu Indonesia masuk Palestina karena tidak meminta izin Israel untuk melewati wilayah udara Israel. Tahun 2017, pesawat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gantian dilarang terbang di langit Indonesia saat hendak terbang dari Singapura menuju Sydney, Australia. Tahun 2018, Netanyahu menyatakan ingin membuka hubungan dengan Indonesia di depan wartawan sejumlah negara dalam acara Christian Media Summit. Tahun 2019, Israel bantu korban gempa di Palu dan Lombok. Tahun 2020, Indonesia masih konsisten menolak hubungan dengan Israel, meski berbagai upaya dilakukan oleh Israel dan inisiator kesepakatan damai Abraham. Tahun 2021, wacana normalisasi Israel dan Indonesia kembali bergulir, salah satunya lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Ada pula The Jerusalem Post menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbuka dengan Israel dalam hal teknologi pertanian untuk pemenuhan pangan Indonesia. Saudara, fakta Israel percaya Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, dan Indonesia adalah bangsa yang berani berdiri untuk perdamaian. Indonesia bisa menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa pendamai dengan bergabung bersama kesepakatan Abraham, alih-alih bertahan bersama deretan negara-negara gagal macam Suriah, Yaman, Lebanon, atau Afghanistan yang belum berhubungan dengan Israel. Salam damai dari Fakta Israel.